banyak orang yang kepengen buka usaha. Dan di zaman now, yang namanya buka usaha itu cenderung gampang. Yang susah adalah ngedapetin cuan dan ngejaga jangan sampai boncos. Buka usaha udah pasti butuh ide, nyali, dan uang. Tapi tiga hal tadi ternyata belum cukup anjir. Buka usaha juga butuh kalkulasi risiko dan rencana yang matang. Banyak hal yang harus dianalisa supaya kita punya gambaran tentang medan perang yang bakal kita hadapin. Kita beruntung, Michael Porter udah ngerumusin 5 hal yang perlu kita perhatiin. Apa aja itu? Yuk kita bahas sama-sama Porter's 5 Forces Analysis. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama Bambang, host paling sotoy kesayangan kalian. Buat yang belum kenal sama Michael Porter, gue jelasin singkat aja ya. Nah, ini dia jagoan kita. Michael Porter ini seorang profesor di Harvard Business School. Doski lahir 23 Mei 1947. Jadi umurnya udah mendekati 80 tahun pada saat video ini dibuat. 3 mahakarya beliau yang dijadiin primbon pegangan di dunia bisnis adalah Porter's 5 Forces Analysis, Porter's Generic Strategies, dan Porter's Value Chain Analysis. Porter's Generic Strategies dan Porter's Value Chain Analysis ada di video terpisah ya cuy. Ntar kalian tonton aja. Oke, langsung gaspol ke Porter's 5 Forces. Porter's 5 Forces itu kayak cara ngelihat seberapa ramai dan berat persaingan di sebuah bisnis. Ada 5 hal yang dicek. Threat of new entrants. Seberapa gampang orang lain buka usaha serupa. Bargaining power of suppliers. Seberapa kuat pemasok mengatur harga atau stok. Bargaining power of buyers. Seberapa gampang pelanggan pindah ke tempat lain. Threat of substitutes. Ada nggak barang atau jasa lain yang bisa gantiin produk lo? Rivalry among existing competitors. Seberapa sengit persaingan sama bisnis serupa. Kalau lo paham 5 kekuatan ini, lo bisa siap-siap dan bikin strategi biar usaha lo nggak gampang tumbang. Supaya lebih maknyus, gue pakai contoh kasus aja ya cuy. Ceritanya, lo lagi kongkow bareng 2 orang sohib lo dari zaman SMA dulu. Kalian nongkrong di salah satu kedai kopi terkenal di salah satu mall. Pas lagi seru abis ngebanyol, tiba-tiba si Joseph nyeletuk. Kayaknya enak ya kalau ada kedai kopi deket sama rumah kita. Hangout seru gini nggak perlu sampai harus ke mall. Ditimpalin sama si Aryo. Bener juga loh, kayaknya asik tuh. Terus lo nyambung. Ide bagus tuh bro. Gas, kita jadiin aja. Kebetulan kemarin om gue nawarin ruko di Jalan Sudirman. Strategis banget. Deket 3 kampus Bonafit dan sekolahan swasta. Obrolan ngalor ngidul random gak jelas kalian, tiba-tiba jadi ide bisnis coffee shop. Nah, kita ulik yuk 5 forces untuk bisnis coffee shop. Force pertama, threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Barrier to entry bisnis coffee shop cenderung rendah. Ini bisa jadi berita baik sekaligus berita buruk buat kalian. Berita baiknya, geng kalian bisa gampang masuk. Tinggal sediain modal yang cukup, sewa ruko, beli peralatan, cari supplier biji kopi, hire beberapa karyawan, dan coffee shop kalian ready to go. Berita buruknya, orang lain pun gampang untuk masuk. Bakal ada persaingan antar coffee shop di lingkungan kalian untuk ngerebutin pangsa pasar yang sama. Nah, threat of new entrants ini harus jadi pertimbangan. Karena dunia bisnis itu dinamis banget. Market bisa cepat bosan kalau kalian nggak ada inovasi baru atau gimmick tertentu. Mereka senang nyoba hal baru. Jadi, kalau kalian cuma jual kopi doang tanpa gimmick, bisa-bisa coffee shop kalian tenggelam di lautan Americano. Rumusnya adalah, semakin rendah barrier to entry-nya, semakin besar threat of new entrants-nya. Tapi jangan salah, walaupun semua orang bisa buka coffee shop, belum tentu mereka bisa bersaing. Anyway, ada beberapa industri yang punya threat of new entrants yang rendah. Biasanya ini terjadi di struktur pasar monopoli dan oligopoli. In case lo lupa atau belum paham struktur pasar, tonton aja videonya di channel ini. Force kedua, bargaining power of suppliers alias kekuatan tawar-menawar pemasok. Bisnis apapun pasti butuh pemasok. Yang wajib diperhatiin adalah supplier yang berhubungan dengan core bisnis kalian. Dalam case coffee shop tadi, saran gue adalah kalian mesti ngeliat kekuatan tawar-menawar supplier biji kopi, supplier susu,
supplier sirup, dan supplier gula. 4 supplier inilah yang berkaitan erat dengan core bisnis kalian. Semakin sedikit supplier, semakin kuat posisi tawar mereka, dan semakin gak enak posisi tawar kalian. Sebaliknya, semakin banyak opsi supplier, semakin enak posisi tawar kalian. Kalau supplier A bermasalah, kalian bisa segera ganti ke supplier B supaya operasional coffee shop kalian gak keganggu. Banyak opsi supplier bikin switching cost kalian rendah. Force ketiga, bargaining power of buyers alias kekuatan tawar-menawar pembeli. Pangsa pasar kopi di Indonesia tuh udah segede gaban. Penggemar kopi di Indonesia tuh banyak banget. Dari orang miskin sampai orang kaya, dari remaja sampai oma opa, dari masyarakat desa sampai masyarakat kota, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. They are everywhere. Mereka terbagi dalam berbagai macam segmentasi pasar. Buat beberapa orang, minum kopi udah kayak ritual wajib tiap hari. Gokil sih, udah kayak minum obat aja. Buyer yang kalian harus perhatiin adalah yang sesuai dengan target segmentasi kalian. Misal, kalian nargetin pangsa pasar kalian ke pelajar dan mahasiswa kelas menengah ke atas di kota Sukabumi. Nah, perhatiin deh market size tersebut dan gimana daya beli mereka. Dalam case ini, kita anggap aja market size-nya gede dan buying power mereka juga bagus. Terus, coba perhatiin juga apakah mereka punya banyak opsi coffee shop kelas menengah ke atas di kota Sukabumi. Kalau switching cost-nya rendah, maka bargaining power mereka tinggi. Kalau switching cost mereka tinggi, berarti bargaining power mereka rendah. By the way, kalau kalian perhatiin, kehadiran sosmed itu bikin bargaining power of buyers jadi ningkat banget loh. Sadar nggak kalian? Mereka bisa ngasih rating dan bikin review. Calon buyer juga biasanya ngeliat dulu rating dan review dari buyer sebelumnya. So, yang namanya user experience tuh emang jadi sepenting itu guys. Kalau kalian sampai dapat bad review dan viral kemana-mana, bakal repot banget buat usaha kalian. Udah banyak contoh usaha yang gulung tikar gara-gara hal ini. Force keempat, trade-off substitutes alias ancaman produk atau layanan pengganti. Nah, ini ngomongin produk selain kopi yang biasa atau bisa dikonsumsi oleh target market kalian sebagai pengganti kopi. Misal, di kota Sukabumi, lagi viral banget minuman milk tea kekinian. Minuman itu ternyata sangat happening dan disukain oleh pelajar dan mahasiswa yang merupakan target market coffee shop kalian. Nah, ini bisa ngaruh banget sama penjualan coffee shop kalian nantinya. Semakin banyak produk substitusi, semakin tinggi juga ancamannya, dan ini bisa bahaya buat bisnis kalian. Iya, substitusi bukan cuma soal minuman loh ya cuy. Kadang aktivitas lain juga bisa menjadi substitusi kegiatan ngopi-ngopi di coffee shop. Jangan salah, nonton Netflix di rumah sambil rebahan ditemanin secangkir kopi sachet dan pisang goreng juga bisa jadi substitusi. Lebih murah, nggak perlu dandan, dan tetap healing. Malahan, beberapa pecinta kopi bela-belain beli mesin kopi otomatis yang sekarang harganya udah nggak mahal-mahal amat. Terus mereka bisa bikin kopi mereka sendiri dari ngegiling sampai nyeduh. Ini juga bentuk substitusi yang kadang disepelein sama pengusaha coffee shop. Perubahan gaya hidup tuh ngaruh banget ke bisnis apapun cuy. Orang yang gagal adaptasi atau antisipasi perubahan di pasar bakal kehilangan banyak kesempatan. Jadi, jangan dipandang remeh ya guys. Terakhir, force kelima, rivalry among existing competitors alias tingkat persaingan antar pesaing yang ada. Nah, yang ini ngomongin persaingan sesama coffee shop yang target marketnya sama atau beririsan dengan coffee shop kalian. Kalian perlu tahu ada berapa jumlah coffee shop yang nargetin pelajar dan mahasiswa kelas menengah ke atas di Sukabumi. Makin banyak jumlah coffee shop dengan target market serupa, maka makin tinggi tingkat persaingannya. Makin dikit jumlah coffee shop yang serupa, makin rendah tingkat persaingannya. Sini, gua kasih beberapa saran gratis supaya kalian punya nilai lebih dan bisa ngalahin kompetitor. Supaya kalian bisa menang lawan kompetitor, coffee shop kalian wajib punya diferensiasi yang kuat dan positioning yang jelas. Kalau coffee shop kalian cuma nawarin menu yang sama kayak kompetitor, udah gitu wifi-nya lemot bin lambreta, nggak usah ngarepin bakal punya pelanggan tetap. Tapi kalau coffee shop kalian punya menu andalan yang cuma bisa ditemukan di tempat kalian doang, misal es kopi durian musangking, dan berhasil punya fanatic buyers dalam jumlah signifikan, kalian punya senjata andalan buat ngurangin rivalitas. Terus kalau target marketnya adalah pelajar dan mahasiswa, coba deh sediain colokan listrik di tiap table. Karena pelajar dan mahasiswa sekarang banyak yang nyari tempat yang asik buat ngerjain tugas sekolah atau tugas kampus.
Biasanya, mereka bakal butuh colokan listrik supaya laptop dan HP mereka tetap nyala. Hal simpel kayak gini ternyata bisa juga loh dijadiin senjata rahasia. Outlet yang Instagramable juga bisa jadi senjata yang bagus. Pemisahan smoking room dan non-smoking room juga bisa ngebantu. Lahan parkir yang luas dan halaman yang nyaman juga bisa jadi nilai tambah. Apalagi kalau parkirnya gratis dan nggak ada preman yang nyamar jadi tukang parkir, makin jos. Sebisa mungkin coffee shop kalian gunain teknologi yang ngebantu operasional dan marketing kalian. Pakai mesin kopi yang gampang dioperasiin dan bikin hasil konsisten. Pakai sosmed untuk promosiin coffee shop kalian dan ngebangun engagement dengan pelanggan. Bisa juga bikin kerjasama dengan beberapa komunitas supaya brand identity kalian juga makin nancep kuat. Nah, itu tadi pembahasan Porter's 5 Forces pakai contoh coffee shop. Kesimpulannya sebagai berikut, kalian pause aja kalau kecepatan. Gimana guys, gak susah untuk kalian cobain kan? Gak usah khawatir, Porter's 5 Forces bisa kok diaplikasiin di bisnis apapun. Dari level UMKM sampai konglomerasi, dari produksi barang sampai produksi jasa, dari bisnis online maupun offline, mau bisnis kuliner, bisnis fashion, bisnis otomotif, bisnis apapun bisa pakai Porter's 5 Forces, every kind of businesses. Nanti setelah kalian punya gambaran 5 kekuatan tadi, kalian bisa lanjutin ke pemilihan strategi. Bestie kita, si Om Michael Porter, udah ngerumusin 3 jenis strategi yang bisa kita pilih, yaitu cost leadership, differentiation, atau focus strategies. Ini disebut sebagai Porter's Generic Strategies. Gue udah pernah bahas Porter's Generic Strategies dan videonya udah tayang di channel ini. So, nanti kalian sempetin tonton ya. Gue izin pamit undur diri, tapi sebelum itu, kasih komentar dong. Menurut lo, force mana yang paling bahaya buat coffee shop? Komen di bawah ya cuy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.